Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Hello guys, welcome back to my channel. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya guys. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas kisah ratu horor Indonesia, yaitu Susana. Dia memiliki ciri khas dan karakternya yang begitu kuat di film horornya guys. Bagaimana tidak, mendengar namanya saja orang-orang sudah merinding ketakutan guys. Dan terbayang wajahnya yang pucat, riasan matanya yang tebal, dan tatapan matanya yang begitu tajam. Mungkin masih teringat jelas di benak masyarakat jika mendengar nama Susana. Semasa hidupnya setidaknya sudah 19 film horor dari 41 film yang ia bintangi sejak 1950-an sampai 1990-an guys. Susana juga memiliki gaya hidup yang lain daripada artis lainnya guys. Salah satunya, Susana senang sekali memakan bunga melati semasa hidupnya. Pada 15 Oktober 2008, Susana meninggal dunia diketahui karena komplikasi diabetes mellitus. Tapi kematian Susana saat itu sangat misterius guys, dan menyimpan penuh kejanggalan yang hingga saat ini belum terpecahkan. Banyak orang bertanya-tanya seputar kematiannya guys. Oke guys, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian bisa mendapatkan info video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita kupas. Oke guys, jadi Susana Martha Frederica van Os, populer dengan nama Susana, lahir di Bogor, Jawa Barat pada 13 Oktober 1942 dan beliau meninggal di Magelang pada 15 Oktober 2008 pada umur yang ke-66 tahun guys. Ia adalah bintang film horor Indonesia yang berkecimpung di dunia layar perak sejak 1950-an hingga 1990-an guys. Wanita yang bergelar Ratu Horor Indonesia ini terkenal lewat film-film panas dan mistik seperti Bernapas Dalam Lumpur dan film legendaris Beranak Dalam Kubur, Pulau Cinta, hingga Ratu Ilmu Hitam guys. Susana merupakan anak keturunan campuran Jerman, Belanda, Manado, dan juga Jawa. Dirinya terlahir dari keluarga seniman guys, di mana sang ayah merupakan pemain sandiwara, sedangkan ibunya Susana berkarir sebagai penyanyi. Makanya tidak heran kalau pada akhirnya si bungsu dari 5 bersaudara ini memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan guys. Oke guys, kita bahas sedikit karir dari Susana ini. Cekidot. Masih berusia belia saat itu, dia sudah menjadi artis dengan membintangi film perdananya yang berjudul Darah dan Doa pada tahun 1950-an, garapan Usmar Ismail. Susana memerankan tokoh dalam film itu ketika masih berusia 8 tahun. Sebelum terjun ke dunia horor, Susana lebih dulu berperan dalam film drama musikal garapan Usmar Ismail berjudul Asmara Dara yang dirilis pada tahun 1958. Dalam film tersebut dirinya menuai pujian dari sang sutradara Usmar Ismail guys, dan dijuluki The Next Indriati Iskak karena memiliki wajah bule yang cantik. Saat itu film dengan judul Asmara Dara yang bisa merebut piala Festival Film Asia dengan kategori The Best Actress. Selanjutnya ia beradu akting dalam film drama lainnya seperti Bertamasya, Antara Timur dan Barat, merupakan film produksi pada tahun 1970-an. Nah, baru pada tahun 1971 Susana merambah ke dunia horor dan membintangi film Beranak Dalam Kubur. Dan pada tahun 1980-an Susana mulai konsisten nih guys membintangi film horornya hingga mendapatkan julukan Ratu Horor Indonesia. Popularitas Susana semakin menanjak karena film-filmnya dengan berbagai macam judul yang bertema horor. Banyak 2 kali Susana masuk nominasi peran utama wanita terbaik.
Susana pun berhenti main film pada awal tahun 1990-an. Namun pada tahun 2003 Susana bermain peran lagi guys. Dan pada awal tahun 2008 Susana bermain dalam film Hantu Ambulans yang merupakan film terakhirnya. Pada tahun 1959 Susana menikah dengan aktor Diki Surapto dan dikaruniai 2 anak, yakni Ari Ardianus dan Kiki Maria. Namun putra sulungnya tersebut, yaitu Ari Ardianus ini telah meninggal pada tahun 1977 guys. Pernikahan Susana dengan Diki kandas di tahun 1974. Lalu Susana menikah dengan lawan main dalam filmnya, yaitu Klip Sangra pada tahun 1983. Dan mereka mengadopsi seorang anak yang bernama Rama Yohanes. Meski telah tinggal bersama lebih dari 20 tahun dengan Klip Sangra, hampir tidak terdengar kabar atau gosip miring guys. Sampai akhirnya di penghujung tahun 2003, Kiki Maria anaknya Susana melaporkan Klip Sangra yang melakukan penembakan terhadap suaminya guys, yaitu Abriyarso Prihanto. Kasus penembakan itu sendiri kabarnya dipicu oleh kabar dari 3 pembantu rumah tangga Susana bahwa Klip Sangra menyuruh mereka membunuh Susana demi harta warisan, untuk memuluskan rencana membunuh nyawa Susana guys. Kabarnya Klip Sangra menyewa pembunuh bayaran yang disewa dengan imbalan 50 juta. Akhirnya dari kasus penembakan oleh Klip Sangra ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang menjatuhkan vonis 4 bulan penjara terhadap Klip Sangra karena terbukti menganiaya menantu tirinya. Susana meninggal dunia pada Rabu 15 Oktober 2008 karena penyakit diabetes. Penyebab kematiannya sempat menjadi perdebatan guys, karena Klip Sangra mengubur jenazah Susana secara diam-diam bersama pemuka agama dan ketua RT setempat. Dan pihak keluarga Susana sendiri baru mengetahui berita kematiannya melalui informasi dari pihak media dan tetangga. Namun menurut penasehat hukum keluarga Susana, Susana telah berwasiat bahwa jika meninggal tidak ingin dipertontonkan dan diupacarakan secara besar-besaran guys. Susana dimakamkan di Magelang. Ia dimakamkan dekat dengan anaknya Ari Ardianus dan kakaknya Irene Beatrix van Os. Nah guys, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat kematian Susana. Susana meninggal dunia tepat 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-66 tahun. Pada hari Rabu 15 Oktober 2008 sekitar pukul 23.13 waktu Indonesia Barat di Magelang. Jenazahnya dimakamkan di TPU Geriloyo esok harinya pada pukul 09.30 tanpa upacara besar. Anehnya, anak kandung keluarga besar Susana dan keluarga mantan suami Susana tak mengetahui kematiannya sama sekali. Keluarga dan orang-orang mengetahui kematian Susana setelah jenazah sudah dimakamkan guys. Kiki Maria, anak kandung Susana, mendapatkan informasi kematian Susana dari media guys. Klip Sangra, suami Susana, sempat mengatakan wasiat sang istri tidak ingin orang-orang mengetahui kematiannya dan datang ke pemakamannya. Sesaat setelah Susana meninggal tanpa diketahui pihak keluarga dan orang-orang, Klip Sangra langsung menutup kediamannya guys. Kiki Maria sempat mengatakan ayah tirinya itu menggembok rumah dan melarang keluarganya ke sana guys. Bahkan ketika acara misa digelar di rumah saudara Susana, terlihat kediamannya gelap gulita tanpa cahaya lampu. Tak diketahui alasan Klip Sangra ini menutup rapat kediamannya guys. Saat hari kematian Susana, Kiki Maria sempat mengatakan tidak ada misa atau doa di kediaman Susana.
Begitu pula hari selanjutnya setelah 3 hari, 7 hari, hingga 40 hari setelah kematian Susana. Bahkan keluarga menggelar acara misa pada kematian Susana di rumah saudaranya yang terletak di samping rumah Susana. Ketika hari kematian, klip Sangra mengatakan Susana meninggal tiba-tiba setelah minum susu di malam hari, guys. Ia sempat mengaku berbincang-bincang dengan Susana, lalu ia menghubungi dokter pribadinya. Dokter pribadinya sempat melakukan visum et repertum guna memastikan Susana telah meninggal dunia. Kapolresta Magelang lalu mengonfirmasi kalau kematian Susana ini wajar, guys. Ia menginformasi hal tersebut berdasarkan keterangan dokter pribadinya Cliff Sangra yang menyatakan Susana meninggal karena penyakit diabetes yang dideritanya. Masalah warisan itu juga sempat menimbulkan isu Cliff Sangra merencanakan pembunuhan Susana dengan menyewa pembunuh bayaran. Perseteruan di masa lalu itu pula yang membuat keluarga Susana sempat menduga ada sesuatu yang disembunyikan Cliff Sangra dari kematian Susana. Tapi sampai saat ini, guys, tidak ada bukti kebenarannya bahwa Cliff Sangra melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kematiannya Susana. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya mengambil kisah ini dari beberapa sumber, artikel, dan beberapa video yang saya lihat. Dan terima kasih yang sudah nonton. Saya Muslihat Mumus. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching.